Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Laureta Sari, dalam channel yang membahas terkait perpustakaan dan kearsipan. Kali ini kita akan membahas sama-sama belajar bareng terkait OPAC, yaitu Online Public Access Cataloging yang ada di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di UIN Jakarta. Perlu dipahami bahwa atau diketahui bahwa perpustakaan di lingkungan UIN Jakarta itu ada 12 perpustakaan, yaitu yang pertama tentu saja ada perpustakaan pusat, dan kemudian ada perpustakaan fakultas yang ada 12 fakultas, dan kemudian ada perpustakaan SPS, yaitu Sekolah Pascasarjana. Oke. Kali ini saya akan membahas fokus kepada apa aja sih koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan, khususnya di perpustakaan pusat. Dan nanti kita akan melusur kepada perpustakaan, salah satunya adalah perpustakaan kedokteran. Oke, izinkan saya untuk share ya, share. Nah, ini ada, ya ini terlihat ya, mudah-mudahan terlihat. Ini ada katalog atau OPAC ya, Online Public Access Cataloging, yaitu OPAC, alat telusur koleksi yang ada di perpustakaan. Ini Anda bisa nanti teman-teman bisa menelusur kepada tulis ya, maksudnya di Google pertama itu tulis.uinjkt.ac. Saya ulangi dulu deh, pertama itu harus melihat ke Google dulu, sebentar, ini saya share. Yes, ini share, klik. Nah, di Google ini nanti ya, tulis .uinjkt.ac. Ini ada terlihat ya, ada tulis uinjkt.ac, dengan klik. Oke, nah timbulnya nanti seperti ini. Nah, inilah alat telusurnya yang tadi saya telah sebutkan. Nah, ini misalnya di sini ada berbagai informasi ya terkait terkait koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan pusat. Itu ada buku sebanyak 44.000 sekian, ada koleksi audiovisual 84, ada terbitan berkala ini terkait jurnal-jurnal ya yang dikoleksi oleh perpustakaan pusat sebanyak 6.000 sekian, dan kemudian ada Winana. Winana ini adalah koleksi-koleksi semacam terbitan-terbitan dari UIN ya, termasuk di dalamnya pedoman dan sebagainya. Kemudian ada e-resources. Nah, e-resources ini terkait e-book, e-jurnal juga. Nah, kemudian di sini ada di bawahnya sedikit menusuk ke bawah. Di sini ada My UIN. My UIN ini terkait ada link-link yang ada di lingkup UIN Jakarta, misalnya ada link UIN Jakarta, ada link pusat perpustakaan webnya, ada link repositori UIN. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut terkait repositori UIN. Apa sih itu repository UIN, dan kemudian ada one shot UIN. Nah, ini one shot UIN ini nanti kita akan bahas sedikit. Ini adalah alat telusur koleksi-koleksi yang ada di UIN di berbagai fakultas dengan satu set, dengan one itu adalah satu set, satu penelusuran, maka akan diketahui koleksi-koleksi apa saja yang ada di lingkungan UIN. Tidak hanya di perpustakaan pusat, tetapi di perpustakaan fakultas. Kemudian ada OJS, UIN, terus ada AIS. AIS ini adalah Academic Information System, yaitu terkait dengan nilai-nilai mahasiswa dan sebagainya. Ada akademik UIN terkait surat menyurat, dan ada lembaga penjamin mutu, ada pusat penelitian dan penelitian, dan ada Panda. Kemudian di sini ada e-jurnal ya, ini link-linknya luar biasa nih, OPAC-nya luar biasa ya, kaya dengan informasi. Kemudian di sini jurnalnya ada Emerald, ada Taylor, ada EBSCO, ada SAGE, ada Histor, Oxford Islamic, ada Oxford Journal, ada Springer, ada SAGE Research, ada Cambridge.
Kemudian ada link lagi e-book ya, e-book-nya apa aja sih? E-book-nya terkait database Cambridge, IG Publishing, Wiley, IG, EBSCO, Oxford, Yale Virtual Reference Library, Braille, dan Emerald. Dan kemudian ada Setul, ada Mendeley, ada Tunitin, Jotero. Nah, nanti kita akan membahas ini satu persatu. Dan kemudian di sini ada open hours-nya, jam berapa sih dia akan apa ya, akan membuka layanan ini mulai dari Senin sampai Jumat itu 8 sampai 30 bukanya ya 8 sampai 30, dimulai dari 8.30 sampai jam 8 ya. Kemudian Saturday-nya juga dibuka dari jam 9 sampai jam 10 dan tapi untuk Sunday-nya close. Dan address-nya ini ada ya, Pusat Perpustakaan Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 95 Ciputat Tangerang. Kontak personnya juga ada, nomor teleponnya, emailnya juga ada. Perpustakaan itu juga. Ini lumayan ya, luar biasa ini kaya dengan informasi sehingga sebelum teman-teman pergi ke perpustakaan bisa menelusuri dulu ya apa-apa aja sih yang dilayankan atau apa-apa sih yang kemungkinan Anda butuhkan itu ada di perpustakaan pusat. Misalnya kita akan mencari buku ya, buku tentang misalnya kita butuh dalam penelitian misalnya buku tentang apa ya, tentang filosofi misalnya. Filosofi kita tulis saja di sini. Filosofi. Enter. Nah, di sini bermacam ada 210 dokumen ya yang terkait dengan filosofi. Di sini ada Dictionary of Philosophy, ada encyclopedia, ada Philosophy of Hegel. Misalnya kita butuh, kita nggak butuhnya adalah misalnya Philosophy of Religion ya, karena memang jangan berbasisnya agama ya. Klik. Oh, ternyata ada Philosophy of Religion itu dikarang oleh Geslen, Norman, terbitan Michigan, terus penerbit Jodel Fund tahun 1974. Nah, subjeknya adalah agama plus filsafat dan nomor panggilnya 200.1. Artinya nomor panggilnya inilah yang kita butuhkan sebenarnya. Kita butuhkan ini ketika misalnya kita tinggal cari bukunya, maka ternyata bukunya itu ada di kelas 201. Jadi nanti ketika Anda pergi ke perpustakaan pusat, tinggal kalau koleksi tinggal lihat petunjuknya apakah koleksi 200.1 ini ada di lantai 4 atau lantai 5. Tinggal setelah bisa diketahui entah lantai 4 atau lantai 5, nanti kita langsung menuju rak yang nomor panggilnya atau klasifikasinya 200.1. Dan kemudian misalnya contoh lain lagi, apa ya, misalnya contoh lagi, ingin mencari tentang apa ya, misalnya ekonomi ya, ekonomi misalnya, ya, ekonomi dan pembangunan misalnya. Klik, nah, ternyata banyak ya. Ada ekonomi pembangunan, ada peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, ada pembangunan ekonomi, banyak pembangunan wilayah dan sebagainya. Tapi yang saya butuhkan misalnya ekonomi pembangunan pertanian. Saya klik. Nah, ternyata ini sih yang paling penting ya. Selain judul ya, kita otomatis kita udah mengetahui judulnya dan pengarang ya, tetapi yang kita tuju misalnya kalau ke perpustakaan ini harus nomor panggilnya nih. Nomor panggil ini menentukan di mana letak si buku itu. Nah, di sini nomor panggilnya 338.1. Nah, berarti nanti ketika pergi ke perpustakaan tinggal mencari kelas atau nanti kelas di 338.1. Jadi ada pengarahan dari pustakawannya atau bisa langsung ke rak-rak yang ada tulisan 338.1. Dan ternyata di sini ada informasi lagi bahwa buku ini tuh ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dan ini ada availability-nya, artinya buku itu tersedia atau tidak. Ya, jangan dipinjam. Nah, ternyata tersedia 1, 2, 3, 4. Nah, tersedia ada 4 eksemplar.
Oh ini ada nih, ada lokasinya juga ternyata. Lokasinya ada di ruang koleksi umum itu lantai 4. Jadi bisa kita langsung ke lantai 4, lalu nanti langsung ke rak yang bertuliskan 338.1. Mudah nggak sih cari 338? Oh mudah sekali. Cari aja di kelas dulu misalnya dari angka, karena pasti berurutan tuh 00, terus kemudian 100, kemudian 200, kemudian 300. Nah 300 carilah di 300. Mudah ya ini teman-teman ya, mudah banget ya cara menelusur apa ya, menelusur buku-buku yang dikoleksi oleh perpustakaan. Kalau jika perpustakaannya sudah memiliki alat telusurnya, maka itu dengan mudahnya uh, menelusur terlebih dahulu di apa di alat telusurnya, misalnya opak ya. Kalau untuk perpustakaan pusat saya ulangi lagi, di sandar telusur atau teman-teman telusur di websitenya dengan link tulis.tulis.uinjkt.ac.id. Nah, langsung mempraktekkan apa yang saya praktekkan ini. Mungkin itu coba kita misalnya kita contoh ya. Winana ini ada apa aja sih, kita klik. Oh ternyata Winana itu ada buku aja, skripsi, tesis, disertasi, prosiding, publikasi, album wisuda, jurnal, laporan KKN, buku karya dosen, bunga rampai. Misalnya kita pengen lihat laporan KKN, klik. Oke, oh ternyata ini judul-judul karya-karya dari mahasiswa ya, karya-karya mahasiswa yang telah melakukan KKN. Misalnya kita contohkan menggapai asa di negeri jiran, klik. Oh ternyata seperti ini ya. Dan adakah PDF-nya, kita buka, klik. Oh tidak ada ya, tidak ada pada file PDF-nya. Jadi teman-teman harus apa ya, kalau mau membaca buku ini harus mendatangi ke perpustakaan pusat. Kita balik lagi, klik. Kalau bunga rampai itu apa aja? Klik. Oh ternyata ini ada hanya 2 ya. Bunga rampai berarti koleksi-koleksi yang apa yang banyak yang di dalamnya itu banyak berbagai tulisan yang mencakup misalnya tentang Milad UIN. Nah di dalamnya berbagai tulisan yang ditulis oleh beberapa pakar dan kemudian menjadi satu. Kemudian apalagi ya, misalnya koleksi audiovisualnya apa aja sih? Oh ada multimedia, ada compact disc, ada DVD. Kita klik DVD-nya. Oh, ada Human Atlas, ada bikin toko online praktis. Wah luar biasa ya. Misalnya kita pengen lihat Human Atlas deh, klik. Adakah digitalnya? Klik. Oh tidak ada, berarti memang harus ke sana. Tapi ini teman-teman ini berbentuk CD ya, berbentuk CD. Dan di sana akan disediakan juga komputernya sebagai alat untuk mendengar CD tersebut. Kemudian kita lihat compact disc itu, klik. Disknya apa bedanya ya? Compact disc itu kemasan CD juga sama aja sebenarnya ya, sama. Metode ini misalnya contohnya ada metode dalam psikologi, klik. Oh ya, sip ya. Iya, jelas ya. Jadi tinggal kasih aja kalau nomornya. Oh ya, kalau untuk koleksi-koleksi misalnya compact CD, terus koleksi-koleksi yang apa ya, yang buku berarti itu biasanya harus melalui pustakawannya dulu. Karena memang agak rentan kalau misalnya kita harus langsung menelusur, karena ya itu tadi karena tidak berbentuk buku ya, dikhawatirkan hilang dan sebagainya ya. DVD juga hampir sama ya, klik. Nah, sama juga ya, hampir sama anatomi, fisiologi. Kita coba pengen tahu, klik. Oh oke, klik. Oh tidak ada digitalnya, oke. Kemudian dari berkala itu apa aja sih? Klik. Oh ternyata ada jurnal, indeks, artikel jurnal, majalah, prosedur. Oke kita lihat indeks artikel jurnal, klik. Oh oke. Nah ini, coba kita lihat ini evaluasi terhadap rumusan, klik. Oh ini ya. Di koleksinya, oh Ops, ini nomor panggilnya dia tidak berdasarkan nomor panggil seperti nomor ya, tetapi dia langsung ke nama yang bersangkutan ya, nama yang menulisnya, nama penulis berarti ya.
Kita klik lagi kembali, kemudian nih jurnalnya apa aja, oh ya oke, jadi ini berbagai jurnal ya yang disediakan, adakah online-nya? Kita coba aja klik, oh tidak. Jadi kita memang harus ke perpustakaan, ini berarti bentuknya adalah fisik. Oke, kemudian prosedurnya hampir sama mungkin ya, klik. Nah, misalnya ini kita pengen tahu Islam Nusantara, klik. Oke, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Ya, ada 5, tapi tidak ada digitalnya. Klik. Oh, ini rembang. Untuk proceeding berarti data tentang R ya. R ini berarti adalah reference. Jadi koleksi-koleksi reference dan ini tidak apa ya, tidak bisa diakses langsung kan. Harus melalui petugas nanti dicarikan. Terus kemudian nah nanti jurnal-jurnal ini nanti ini khusus sendiri ya. Tapi kita coba aja deh salah satunya misalnya di store. Klik. Oke. Sebentar, dia lagi masih jalan. Oh, ya. Oke, ini belum bisa langsung akses. Oh, saya harus ini dulu ya, harus. Oh, tidak bisa kelihatan ya. Nanti ada edisi khusus ya, edisi khusus terkait dengan terkait tentang jurnal. Oke. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga ini bermanfaat dan Anda bisa mempraktekkan. Intinya ke perpustakaan kali ini di era digital, di era pandemi dan sebagainya memang harus sebelum ke perpustakaan kita harus melihat dulu fakta. Setelah kita yakin ada koleksi yang kita maui, yang kita butuhkan, baru kita bisa pergi ke perpustakaan. Mungkin itu saya stop share dulu. Share. Oke. Ya, mungkin itu pembahasan kita atau sharing kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.